moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Di sini kami akan membuat tugas tentang sistem manajemen perpustakaan. Baik, di sini kita langsung ke videonya saja. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan aplikasi final project kami yang berjudul Sistem Manajemen Perpustakaan. Nah, aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa Python dan dijalankan melalui Visual Studio Code. Nah, tujuannya adalah membantu pengelolaan data buku dan anggota perpustakaan agar lebih rapi dan efisien. Nah, apa itu Python? Nah, Python adalah bahasa pemrograman sederhana yang kami gunakan untuk membuat sistem manajemen perpustakaan karena mudah dipahami dan cocok untuk mengelola data, buku, dan anggota. Nah, dengan aplikasi ini, petugas perpustakaan dapat menambahkan buku baru ke dalam katalog, mencari buku berdasarkan judul, penulis, atau ISBN, menambahkan anggota baru, serta melakukan proses peminjaman dan pengembalian buku secara digital. Nah, selain itu, sistem ini juga bisa menampilkan daftar buku yang sedang dipinjam oleh anggota dan menyimpan riwayat peminjaman sebagai bahan laporan atau evaluasi. Semua data kami simpan menggunakan struktur data Python seperti dictionary, list, dan stack, sehingga aplikasi ini ringan, cepat, dan mudah dikembangkan lebih lanjut ke dalam versi web atau mobile. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan Python tersebut. Baiklah, kami akan membuat suatu codingan yaitu sistem manajemen perpustakaan. Oke, data, buku, dan anggota. Sini pakai dictionary. Sini ada dua variabel, yaitu yang pertama adalah buku. Oke, buka kurung. Terus di bawahnya anggota. Buka kurung kerawal dan tutup. Nah, di sini kita akan menambahkan buku. Def tambah buku. Kode. Judul. Penulis. Oke, jangan lupa titik 2. Di bawahnya buku. Buka kurung. Tutup kurung. Kode. Sama dengan. Buka kurung kurawal. Titik 2. Titik 2. Judul. Titik 2 di sini. Di judul lagi. Jangan lupa koma. Terus selanjutnya di sini penulis. Titik 2 lagi. Penulis. Oke, selanjutnya koma. Titik 2. Kutip 2. Status. Titik 2 lagi di sini. Kutip lagi, kutip 2. Tersedia. Oke, sudah seperti ini. Kita lanjut di bawahnya. Print. Buka kurung. Titik 2. Atau kutip 2. Buku berhasil ditambahkan. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke tambahkan anggota. Oke, tambah anggota. Def tambah peta. Buka kurung. ID. Nama. Setelah itu, jangan lupa titik 2 di sini. Anggota. Buka kurung. ID. Sama dengan. Buka kurung kurawal. Titik 2. Nama. Titik 2 di sini. Nama. Terus koma. Kutip lagi. Pinjam. Oke, titik 2 di sini. Non. Print. Anggota berhasil ditambahkan. Oke, tutup. Oke, sudah seperti ini. Di bawahnya kita akan buat lihat daftar buku. Oke, di bawahnya def lihat buku. Tutup, buka kurung, tutup kurung di sini titik 2. Print. Titik kutip 2 daftar buku.
for kode data in buku titik items. Oke, buka kurung, tutup kurung. Jangan lupa kasih titik 2 lagi. Print sama dengan F kutip 2. Ini buka kurung, kurawal, kode. Setelah itu di luarnya kasih strip. Buka lagi kurawal, data. Buka lagi kurung. Di sini kasih kutip 1, judul. Oke, setelah itu di luar ini oleh, terus buka lagi kurawal, data. Setelah itu di sini kasih lagi titik 1 lagi, penulis. Oke, sudah seperti ini. Terus di luarnya lagi kasih ini lagi. Jangan lupa kurawal lagi dalamnya. Oke, sebelumnya itu dikasih spasi dulu biar tidak bingung. Nah, di sini selanjutnya yaitu data. Terus di sini kasih lagi buka kurung, terakhir status. Oke, setelah ini kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan membuat pinjam buku. Nah, di sini dev lagi pinjam buku, pinjam buku, buka kurung, ID, kode. Jangan lupa titik 2 lagi, if kode, in buku, and buku. Buka kurung, kode, terus luarnya buka kurung lagi. Di sini kita akan kasih titik 2, status. Oke, setelah itu kasih ini, terus titik 2 lagi, tersedia. Jangan lupa kasih titik 2. Ini anggota, buka kurung, ID. Setelah itu buka kurung lagi. Sini pinjam. Di luarnya kasih sama dengan kode. Oke, lanjut di bawahnya itu buku, buka kurung, kode, buka kurungnya di luar lagi. Setelah itu status. Oke, sudah seperti ini. Kasih ini lagi. Kasih titik 2 dipinjam. Oke, kalau sudah seperti ini, print, buka kurung, buku berhasil dipinjam. Oke, sudah selesai. Terus kita kasih di bawahnya else. Oke, titik 2, print, buka kurung, kasih ini, buku tidak tersedia atau tidak ditemukan. Oke, kita lanjut. Di sini ada namanya kembalikan buku. Oke, sekarang kita akan klik lagi kembalikan buku, ID, kasih titik 2, di bawahnya kode sama dengan anggota. Oke, buka kurung, ID, buka kurung lagi. Jangan lupa kasih ini titik 2 di atau pinjam. Oke, setelah itu if kode titik 2, print f kutip 2, buka kurung kurawal, anggota, buka lagi, ID. Setelah itu di luarnya kasih lagi, kasih kutip 1, nama. Selanjutnya sedang meminjam buku atau meminjam aja. Meminjam. Terus kasih kurawal lagi, buku, kode. Selanjutnya kita kasih ini lagi, kutip 1, judul. Oke, sudah seperti ini. Kita akan membuat lagi. Di sini kita ketik else, titik 2, di bawahnya print, buka kurung, ini F, setelah itu
kasih kurung kurawal, terus di sini anggota, terus kasih lagi ID, terus di dalamnya tadi dikasih ini lagi, kutip 2 nama. Oke, sudah seperti ini. Di luarnya tidak meminjam buku. Setelah itu, nah di bawah ini, oke di sini kita akan kasih yaitu tampilkan buku yang dipinjam. Nah di sini Dev lihat pinjam ID titik 2 kode sama dengan anggota buka kurung ID. Oke, sudah seperti ini. Kita kasih lagi satu kali lagi titik kutip 2 pinjam. Oke, di bawahnya if kode titik 2 print f titik kutip 2 buka kurung buka kurawal anggota, terus buka lagi ID. Terus di sininya dikasih lagi kutip ini satu nama. Terus di sini kita spasi sedang meminjam. Terus buka kurawal buku, buka lagi kode, buka lagi kasih kutip satu judul. Oke, sudah seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat di bagian else-nya. Else. Oke, print. Kasih ini lagi f buka kurawal anggota. Buka ini ID. Di luarnya dikasih lagi kutip satu nama. Sama kayak tadi, cuman di sini kasih tidak meminjam buku. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan membuat contoh penggunaan. Oke, di sini kita akan buat contoh penggunaan. Yang pertama, tambah buku. Sini misalnya B01 misalnya. Terus di luarnya kasih koma. Sini kita akan buat judul. Misalnya judulnya belajar Python. Jangan lupa kasih koma lagi. Di sini Andi atau nama yang meminjamkan atau yang menambahkan buku tersebut. Di sini tambah buku lagi. Ini buku yang kedua. Kutip 2 B02. Setelah itu di sini kasih lagi ini sama kayak tadi, cuman berbeda di judul sama nama. Titik 2 lagi. Ini misalnya judulnya struktur data. Nah, setelah ini koma lagi. Nah, di sini kita buat nama Budi. Oke, kita ke bawahkan lagi. Tambah anggota. Di sini kasih kutip 2. Semisalnya A01. Koma lagi. Di sini kita akan masukkan nama semisalnya Fadli. Oke, sudah masuk. Setelah itu lihat buku. Kurung tutup kurung. Selanjutnya pinjam buku. Kutip 2 lagi. A01. Ini kasih koma. Terus di sini kasih lagi B02 atau B01. Lihat buku. Buka kurung, tutup kurung. Oke, di sini lihat pinjam. Oke, di sini kita kasih
Titik 2 A01. Kembalikan buku. A01. Setelah itu lihat pinjam. A01. Oke, terakhir lihat buku. Kasih ini. Oke, kita akan melihat ulang untuk codingannya seperti ini, lebih kurangnya. Oke, coba kita akan jalankan. Oke, ini buku berhasil ditambahkan. Buku berhasil ditambahkan, anggota berhasil ditambahkan, daftar buku. B01, belajar Python oleh Andi, tersedia. B02, struktur data oleh Budi, tersedia. Buku berhasil dipinjam. Fadli sedang meminjam buku belajar Python. Oke, ini daftar buku. Ini B01 belajar Python oleh Andi, dipinjam. Yang B2-nya di struktur data oleh Budi, tersedia. Baiklah, sekarang kita ke langkah-langkah demokan aplikasinya. Baik, kita akan run dulu. Ini hasil outputnya, bisa kalian lihat. Nah, pertama-tama ini kodenya. Nah, Dev tambahkan buku, kode judul penulis. Nah, ini nih maksudnya adalah fungsi yang kami gunakan untuk menambahkan data buku ke dalam katalog. Nah, selanjutnya ada di penambahan buku. Bisa kalian lihat di sini, tambahkan buku. Ini ada 2. Nah, kami memasukkan judul bukunya itu belajar Python dan struktur data. Nah, selanjutnya ada di penambahan anggota. Nah, ini kodenya. Nah, kami memasukkan nama anggota yang bernama anggota perpustakaan yang bernama si Fadli. Nih, namanya. Nah, selanjutnya kami menambahkan mencari buku. Mencari buku ini di sini lihat buku maksudnya. Nih, kodenya. Ini kami bisa mencari buku berdasarkan judul penulis atau ISBN. Nah, selanjutnya ada di peminjaman buku. Ini kodenya. Nah, si anggota si Fadli dia sedang meminjam buku. Bisa kalian lihat di sini sedang meminjam buku. Nih, dia meminjam buku belajar Python. Nah, setelah itu pengembalian buku. Ini kodenya. Nah, ini kemudian buku dikembalikan dan statusnya kembali tersedia. Nah, ini bisa kalian lihat di sini tersedia. Nah, riwayat peminjamannya bisa kalian lihat juga di sini. A few moments later. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.